Selamat pagi mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Nani akan menjelaskan tentang pencegahan terjadinya kontaminasi pada produk pangan. Ya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau masuknya mikrobia ke dalam bahan pangan. Ya, nah. Cara yang pertama itu adalah dengan proses pengolahan ya atau processing. Ya, processing itu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik pengalengan ya. Teknik pengalengan, kenapa kok bisa pengalengan itu menghindarkan terjadinya kontaminasi ya? Karena kaleng itu terdiri dari beberapa lapis. Pertama, kemudian kaleng itu juga membantu untuk menciptakan kondisi vakum di bagian dalam kemasan. Ya, dan kaleng itu kalau dengan menciptakan kondisi seperti itu, dia akan mampu mengeliminasi mikrobia dari golongan mesofil dan juga mikrobia-mikrobia yang membentuk endospora ya, yang pada prinsipnya mikrobia itu kan tumbuh dan berkembang biak dengan membutuhkan oksigen. Ya, ketika kondisi di dalam kaleng itu kita tutup serapat mungkin, kita ciptakan di situ kondisi vakum gitu ya, maka kondisi itu menjadi tidak memungkinkan bagi mikrobia untuk tumbuh dan berkembang biak ya. Nah, teknik yang kedua itu adalah dengan pasteurisasi ya. Pasteurisasi itu adalah teknik pemanasan yang dilakukan pada kisaran suhu di bawah 80 derajat Celcius dan itu bisa dilakukan selama beberapa detik atau 1-2 menit atau bahkan ada yang sampai 15 menit. Nah, itu berfungsi untuk menurunkan jumlah mikrobia kontaminan ya. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa pasteurisasi itu akan meninggalkan sejumlah mikrobia, di mana sebagian besar mikrobia yang tertinggal di situ itu tidak banyak mempengaruhi kualitas bahan makanan itu sendiri ya. Namun biasanya bahan pangan yang diperlakukan dengan pasteurisasi itu masih diperlakukan dengan teknik pengemasan yang aseptis ya, sehingga bisa terjaga untuk selama masa waktu tertentu. Kemudian teknik yang ketiga itu adalah liofilisasi. Ya, liofilisasi itu adalah penyimpanan pada kondisi vakum dan ini bisa diterapkan pada bahan makanan yang disimpan pada suhu beku ya. Ini akan sangat membantu ya, karena liofilisasi itu juga menghindarkan kontak antara bahan makanan dengan udara di luar. Kemudian teknik yang keempat itu adalah radiasi sinar gamma. Ya, agak sedikit berbeda dengan pasteurisasi. Kalau pasteurisasi itu hanya akan membunuh mikrobia-mikrobia yang memang kita tuju. Katakanlah, wah ini dalam susu yang berbahaya itu adalah salmonellanya. Oke, kita lihat salmonella itu mati pada suhu berapa? Ya, kalau dia mati pada suhu katakanlah 60 derajat Celcius selama 1,5 menit, udah pasteurisasinya segitu gitu ya. Susu dididihkan pun juga di situ pasti masih ada mikrobianya, apalagi cuma dipasteurisasi gitu ya. Nah, kalau radiasi sinar gamma agak sedikit berbeda karena itu bisa dikatakan bahwa penggunaan radiasi gamma itu merupakan complete sterilization atau sterilisasi yang dilakukan secara penuh, di mana semua mikrobia itu nanti akan mati semuanya. Steril itu definisinya apa sih? Ya, steril itu definisinya jumlah X atau jumlah sel itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian selain proses pengolahan, hal lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi itu adalah dengan menggunakan bahan pengawet
ya. Bahan pengawet, wah tidak alami Bu. Tidak juga ya, karena ada beberapa bahan pengawet yang aman untuk kita gunakan. Ya, memang pada beberapa dekade atau mungkin beberapa tahun ini sempat apa ya istilahnya ada beberapa golongan atau LSM gitu yang gencar sekali untuk menekan penggunaan bahan tambahan pangan yang itu sifatnya buatan, karena apapun yang sifatnya tidak alami itu pasti punya efek samping entah bagi tubuh manusia atau bagi lingkungan gitu ya. Nah, ada bahan pangan yang aman untuk bahan tambahan pangan yang aman untuk digunakan, beberapa di antaranya mempunyai aktivitas sebagai antimikrobia. Ya, di antaranya ada penggunaan gula, kemudian garam. Ya, pada prinsipnya gula sama garam itu kan mengikat air. Ya, air itu hubungannya sama kemampuan mikrobia untuk tumbuh dan berkembang biak. Jadi kalau airnya itu kita ikat dengan gula atau garam, maka si mikrobia tidak akan bisa menggunakan air sebagai media untuk pertumbuhannya ya. Kemudian juga beberapa jenis rempah, bumbu-bumbu, bahkan cabai sekalipun itu juga mempunyai kemampuan sebagai antimikrobia ya. Bisa kita turunkan juga kadar airnya dengan proses pengeringan, dikombinasi semuanya itu nanti bisa menekan jumlah kontaminan pada bahan pangan ya. Nah, kalau di industri pangan, bahan tambahan pangan yang paling sering dipakai itu adalah asam benzoat, asam sitrat ya. Namun beberapa negara juga menekan atau tidak memperbolehkan penggunaan benzoat ya. Contohnya waktu viral adanya blocking terhadap produk mie instan Indonesia di negara Jepang, itu salah satu sebabnya adalah mengandung asam benzoat, di mana benzoat itu kalau di sana memang tidak diperbolehkan untuk bahan pengawet ya, sementara di beberapa negara memang diperbolehkan gitu, sehingga produsen-produsen mie instan itu kalau mau bikin produk mie instan untuk didistribusikan di negara Jepang itu harus menggunakan bahan pengawet yang jenis lain gitu ya. Kemudian teknik ketiga ya, tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana dengan proses pengolahan bisa penambahan zat pengawet bisa ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan pengaturan suhu ya. Pengaturan suhu ini kita bisa menggunakan dua macam suhu karena kita tahu bahwa tadi kan untuk bahan pengawet itu mikrobia itu sebagian besar masuk dalam kategori mesofil yang menengah suhunya gitu. Jadi kalau kita main pada suhu tinggi atau main pada suhu rendah itu nanti mampu menghindarkan atau menekan jumlah kontaminannya gitu ya. Cuman juga perlu diperhatikan bahwa penggunaan suhu tinggi itu akan mampu mendenaturasi protein ya atau enzim ya. Enzim kan pasti itu protein rusak pada suhu tinggi. Kita harus pertimbangkan kalau enzim atau protein itu rusak kira-kira akan mengganggu sistem pencernaan enggak ya. Jadi itu juga masuk dalam bahan pertimbangan. Nah, kalau penggunaan suhu rendah mungkin kita juga harus melakukan beberapa pertimbangan ya. Pada prinsipnya suhu rendah itu tidak bisa membunuh mikrobia, kecuali kalau suhu beku, terus kemudian proses pembekuannya dilakukan seperti apa, itu nanti bisa menekan, ya membunuh mikrobia. Tapi kalau suhu dingin, itu hanya akan memperlambat terjadinya pertumbuhan mikrobia. Jadi pada prinsipnya metabolisme tetap terjadi, sehingga pertumbuhan mikrobia itu hanya diperlambat saja, ya tidak ditekan pertumbuhannya, ya. Namun beberapa di antaranya bahan makanan mungkin banyak sekali yang menggunakan penggunaan suhu rendah ini untuk menekan jumlah mikrobia supaya pertumbuhannya tidak
tinggi gitu. Bayangkan saja kita mengirim susu dari Lamongan mau dikirim ke Jakarta gitu, disimpannya pada suhu tidak menggunakan pendingin gitu. Nanti sampai pabrik pasti butuh berapa jam perjalanan. Katakanlah 8 jam gitu ya. 8 jam itu waktu yang sangat cukup bagi kontaminan dalam susu untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga jumlahnya menjadi maksimal, dan susu itu ketika sampai ke pabrik itu sudah tidak bisa lagi diolah. Proteinnya rusak, enzimnya rusak, teksturnya nanti rusak ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi ketika kita tidak berhasil menekan pertumbuhan kontaminan yang ada pada bahan makanan. Ya, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Bu Nani sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.